Den, mau masuk ke dalam masjid sama macam kita Pak, tetap buka sepatumu Den. Gubernur masuk masjid, buka sepatu Nur. Gubernur, apalagi mantan gubernur Pak Ismet, wajib buka tuh. Bener tuh ya. Mau apa lagi? Mau aparat negara masuk ke dalam masjid, buka sepatumu. Rat. Lah bener, mau camat masuk ke dalam masjid, buka sepatumu mat. Mau lurah, buka sepatumu lur. Ustadz masuk masjid, buka sepatumu. Nah, ini yang nggak sedap nih, tat gitu Pak. Pak kali perempuan teraniaya itu Pak. Perempuan gitu Pak, kalau diumbang berarti teraniaya. Selama ini tak pernah dipuji. Ya itu. Nih, tanpa perempuan kami tidak akan ada apa-apanya. Tanpa doa seorang istri, seorang Ucai tidak akan bisa sampai di titik ini. Pak Dewan, tanpa istrimu, tanpa doa istrimu, kau nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Udah berapa banyak emas istrimu yang jual untuk kampanye semua? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Wa qala ta'ala min suratil ukhra wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala an-nabi innama bu'istu li akunna. Sambunglah. Tadi sok paten nyambung-nyambung. Kadang heran aku nengok orang nggak tahu, cukup diam aja napa nggak usah bertingkah. Tinggal dengar aja pun sok-sok nyambung dah salah. Innama bu'istu li akunna ilma. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Masya Allah. Sehat ya Bu ya. Mudah-mudahan yang sakit ibu-ibunya sehat, biar makin kencang merepetnya. Karena kadang-kadang kita memang harus butuh repetan para wanita Pak. Kalau hidup ini lurus-lurus saja, rumah tangganya diam-diam aja nggak enak Pak. Karena mau sehebat apapun rumah tangga, sekalipun kau anggota dewan Pak, sekalipun engkau adalah pejabat yang hebat Pak, walaupun dulu hebat, sekarang mantannya Pak. Lah begini semua kan ada masanya ya Pak ya. Iya, kok pikirnya mau kekal-kekal, nggak ada yang abadi Pak. Popularitas pun ada masanya Pak. Ya kan Pak, Pak Rudi 5 tahun lagi pensiun jadi warga sipil. Kalau dulu masih bisa, siap gerak, sekarang nggak bisa lagi. Suruh siapa kalian undang aku, mana peduli aku. Besok pagi pulang ya aku Pak. Ya,
Memang kita kadang-kadang butuh harus repetan perempuan, Pak, karena repetannya itu bagaikan syair yang mengingatkan telinga kita, Pak. Kadang-kadang rindu. Saya seminggu di Tanjung Pinang dan Batam ini, sudah seminggu saya rindu rasanya. Direpetin sama istri, rindu saya. Karena selama di sini nggak ada yang merepetin saya, nggak ada yang berani merepetin saya. Saya datang lama kemari, nggak ada yang berani merepet, diam aja semua. Kenapa Ustadz tadi datang terlambat? Bukan terlambat, Pak Tun yang sedang menahan saya minum kopi. Pak Tun, bukan anggota dewan, Pak Tun. Tapi entahlah nanti kalau pulang nih ya kan Pak, karena tahu Pak apa? Siapa nama Pak? Ya tuh. Makanya kita harus butuh repetan perempuan. Dalam rumah tangga berisik, pernah berantem, pernah recok, pernah cekcok, itu wajar, namanya rumah tangga. Cuman satu rumah tangga manusia yang tak pernah berisik, rumah tangganya orang yang bisu, diem aja. Coba orang bisu, apa pernah berantem? Mana pernah Pak? Berantem pun entah apa bahasanya, nggak recok Pak. Makanya kita harus semangatin ibu-ibu kita. Tanpa perempuan kita ini tidak ada apa-apanya Pak. Maka jangan sombong sama perempuan, hargai mereka. Walaupun kau pejabat hebat, nampak kali perempuan teraniaya itu Pak. Perempuan gitu Pak, kalau diumbang berarti teraniaya. Selama ini tak pernah dipuji. Ya itu. Nih, tanpa perempuan kami tidak akan ada apa-apanya. Tanpa doa seorang istri, seorang Ucai tidak akan bisa sampai di titik ini. Pak Dewan, tanpa istrimu, tanpa doa istrimu, kau nggak akan pernah bisa jadi apa-apa. Udah berapa banyak emas istrimu yang jual untuk kampanye semua? Tuh kau pulangkan itu Pak, jangan diam-diam aja. Utang itu, mana istrinya? Maka wajar kalau perempuan ini adalah orang hebat Pak. Malaikat sampai iri ketika Allah menciptakan perempuan. Kenapa kau ciptakan makhluk ini begitu lama ya Allah? Sesempurna apa rupanya perempuan ini? Tengok, di balik orangnya yang lembut, tapi dia memiliki kekuatan yang hebat. Dia mampu menahan rasa sedih, rasa sakit hati, rasa kecewa. Ya kan Bu? Ini orang-orang hebat Pak. Coba kalau saya tanya, yang sering nyakiti perempuan siapa? Enggak, jawab aja yang kencang, jangan takut Bu. Siapa yang sering nyakiti perempuan? Tuh takut tuh. Ya, makanya hati-hati Pak, kita tidak ada apa-apanya tanpa mereka. Wajar kalau ada istilah yang mengatakan seorang istri tidak akan pernah tertidur mulai dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Terbenam matahari, tapi kalau mata suami itu belum terpejam, masih mengganggu aja. Ya enggak Bu? Ya, tuh ngaku tuh suami ibu tuh. Makanya ibu-ibu tetap sehat, tetap ingatkan kami. Tapi ingat, mengingatkan beda tipis dengan mengatur. Wanita wajibnya menata, bukan mengatur. Ingat itu Bunda. Apapun hebatnya pangkat dan jabatanmu, kau tetaplah seorang makmum. Surgamu di bawah redoknya kami. Hebat-hebatnya engkau dalam beribadah, tidak akan pernah kau kecup wanginya surga. Jangankan masuk ke dalamnya, kecuali engkau redok kepada suamimu, berbakti kepada suamimu. Kau boleh masuk surga asal kau punya kunci surganya. Siapa yang punya kunci? Kami yang punya kunci. Kami, biar tahu dulu Ibu. Jadi nggak usah bertingkah kalian. Mudah-mudahan ibu-ibunya sehat. Sehat Pak? Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Masya Allah, sehat-sehat, cerah-cerah gini wajahnya ya. Insya Allah. Karena ini adalah salah satu refleksinya Bapak. Refreshingnya Bapak ketika begini, agak pisah dari orang tua sedikit. Karena ketika agak berjauhan sedikit dari orang tuh, agak tenang hati kita. Ya, insyaallah.
Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat semua. Yang terhormat, wabil khusus para alim ulama, asatis wa asatizah, muallim wa muallima, para guru, para orang tua sesepuh, nini sepuh yang ada di tempat ini. Kita doakan semoga guru-guru kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang terhormat sesepuh kita Bapak Haji Ismet Abdullah selaku tokoh Kepulauan Riau. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan semoga Allah senantiasa meridhoi beliau. Kita doakan semoga Allah senantiasa melindungi beliau. Allah berikan kesehatan kepada beliau. Amin. Yang terhormat Ketua DKM, para tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dari apa nama Bapak, Pak? Bapak Babin Kamtipmas, ya Pak, Bapak Babinsa, Masya Allah. Yang hadir tengok akur gitu kan, enak kalau nengok akur. Mudah-mudahan mereka tetap akur ya, amin ya Allah. Karena nasib mereka sama-sama ngepam di Karbala ya. Ya Allah. Siapa lagi yang mau kehormatin? Ada? Udah habis? Wabil khusus yang saya sayangi anak-anak kita para santri tadi Pak. Pertanyaanku, bisa kalian baca tuh? Tak ada barisnya itu. Belum tentu kita semua bisa baca itu. Ustadz bisa lah. Makanya jadi ustadz. Anak-anak kita luar biasa Pak, bisa baca itu. Tak ada barisnya. Ayahnya tadi anak, ayahnya anak itu tadi. Alah. Belum tentu bisa. Itu kota impak berjalan Pak. Ayo sambil kota impak berjalan, sambil sholawatan lah kita yuk. Risi aku. Ayo sambil biar cepat selesai maksudku. Ayo sama-sama sholawat yuk. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Ada kerdus jalan-jalan, kerdusnya cari amalan, yang ngisi tambah kesehatan, yang tak ngisi kawannya. Salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Ada kerdus wirawiri, kerdusnya minta diisi, yang ngisi tambah rezeki, yang gak ngisi bakal cepet. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Kaum muslimin muslimat, mari sama kita taubat, cari ilmu dan manfaat untuk bekal ke akhirat. Sama salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Mudah-mudahan barokah ya. Tuh. Sampai mana tadi aku ceramah? Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Ini janji dulu sampai jam berapa? Sekarang jam 9 sampai jam. Aku kalau bertamu tempat tuan rumah kayak gini bagus, aku tak usah bertamu. Jam 10, jam 11, jam 12 kata orang itu. 1 jam aja ya. Yalah ya, besok saya harus ada kajian subuh lagi. Ini saya gantung materinya, 1 jam saya gantung. Biar Isramirat kemari lagi. Alah nggak usah lah ngundang Uca itu lagi. Kenapa? Muncungnya lancip betul. Aku habis kena sindir. Oh gitu, ya udah. Berarti kalau Isra Mi'raj nanti tak diundang, udah tahulah aku jawabannya. Itu tadilah jawabannya. Ayo ngaji bentar. Imam Al-Ghazali ngomong dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dengar Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan 2 kelebihan bagi orang-orang yang duduk di dalam majelis ilmu. Karena majelis-majelis kayak begini, ini adalah majelis yang sangat dirindukan Rasulullah, yang sangat dicintai Allah. Kalau udah kayak begini, Allah cinta, Rasul rindu, pasti Allah dan Rasulnya nggak bakalan tinggal diam nengok kita duduk di sini. Lewat majelis ilmu kayak begini, kita nggak ngerti mana pejabat, mana rakyat biasa, semua duduk sama. Ya enggak? Iya, semua duduk sama. Kita enggak tahu mana yang rakyat biasa, mana yang pejabat. Menandakan apa? Ternyata kalau sudah orang masuk ke dalam masjid ini melambangkan kesamarataan di antara kita. Mau pangkat, mau harta, mau ilmu, enggak ada gunanya. Asal masuk kemari semua tetap satu. Abdullah, hambanya Allah. Dewan masuk kemari, enggak laku dewanmu, biar tahu kau dulu. Lah betul Pak. Hamba Allah, mau camat, mau lurah, mau bupati, wali kota, mau gubernur, mau presiden, semua tinggal. Yang tinggal kita cuman satu, hamba Allah. Mau ustadz, tetap hamba Allah. Semua kita tinggalkan. Presiden mau masuk ke dalam masjid sama macam kita Pak, tetap buka sepatumu Den. Gubernur masuk masjid, buka sepatu Nur. Gubernur, apalagi mantan gubernur Pak Ismet, wajib buka tuh. Bener tuh ya. Mau apa lagi? Mau aparat negara masuk ke dalam masjid, buka sepatumu. Rat. Bener, mau camat masuk ke dalam masjid, buka sepatumu mat. Mau lurah, buka sepatumu lur. Ustadz masuk masjid, buka sepatumu. Nah, ini yang nggak sedap nih, tat, gitu Pak. Karena kalau orang sudah masuk kemari ini, kita nggak bawa identitas kita di dunia Pak. Kita bawa identitas kita sebagai hambanya Allah. Karena kalau orang udah masuk ke dalam masjid mah, yang dinilai sama Allah cuman satu, apa? Inna akramakum indallahi atqakum, cuman takwa, yang lain tinggal Bang. Lah bener. Nah, kita semua nanti bakal mengalami hisab kok. Ngalamin hisab kita. Nggak peduli Allah Ta'ala mau apapun. Aku dulu Ustadz kondang masuk TV, nggak peduli malaikat. Banyak kali cakap kau kata malaikat, puak sekali. Malaikat nggak lihat itu Pak. Yang dilihat amal kita. Makanya orang kalau udah masjid segede begini, isinya kosong, maaf, masjid yang kau bangun ini tanda-tanda salah satu datangnya hari kiamat. Biar tahu kau dulu. Jangan mentang-mentang kau hebat bisa bangun masjid kayak gini kau terus bangga. Jangan, bisa jadi kesombongan Pak. Kenapa dibilang sombong Ustadz? Lah kau mampu bangun secara fisik, tapi kau gagal membangun secara ruhani. Buat apa guys? Nggak ada guna. Lah bener Pak. Ya maunya kita berhasil bangun fisik, kita berhasil bangun ruhani gitu. Kenapa gitu? Kalau orang udah masuk masjid, minimal kesombongan hilang lah. Ya itu tadi Pak. Orang kalau sudah masuk masjid, seyogianya kesombongan itu hilang. Kenapa? Pangkat jabatan dunia dia tinggalkan. Dia cuma bawa pangkat jabatan sebagai hamba Allah. Tengok, mau siapapun yang jadi imam, enggak lihat belakangnya apa jabatan dia, enggak. Walaupun Pak Imam, mana Pak Imam? Bapak Pak Imam.
Iya, pikir tadi santri. Ya, soalnya kan masih muda kan gitu ya, insya Allah. Udah pernah masuk TV bang? Udah. Cuman kok nggak seterkenal aku. Sombong. Mati juga nya Kocai. Nggak usah sombong kali Kocai. Sementaranya nih. Tengok. Canda ya tuh. Dengar. Nggak lihat. Mau apapun latar belakang imam nih. Mau di belakang, mau sekalipun ini pejabat paling tinggi di negara kita, mau sekalipun imamnya tukang parkir, kalau imam tuh angkat takbir nih, yang di belakang para pejabat, para orang kaya bakal ngikut nggak? Ikut. Presiden datang tabligh akbar kemari, mau sholat dulu, terlambat datang, sapnya tetap paling belakang pak. Dewan masuk masjid, mau sholat ketinggalan, tetap paling belakang Pak D. Pak Dewan. Mau apa lagi? Pak Babin Kaptip mas, Pak Babin sah? Nggak laku pak, di belakang, dekat tempat wudhu tuh belakang. Lah serius, kalau datang mau cepet ya datang duluan. Sekelas ustadz hebat sekalipun, kalau maaf datangnya terlambat, telat, tetap di belakang. Menandakan kesombongan itu harus masuk masjid baru bisa hilang. Jadi kalau ada orang-orang yang sombong tuh suruh ke masjid lah. Biar jangan sombong kali kau. Apa yang perlu kita sombongkan di muka bumi Allah nih? Min sulalatin min tin. Kita ini berasal dari saripati tanah. Manusia berasal dari tanah, hidup di atas tanah, makan yang berasal dari dalam. Kalau mati balik ke dalam. Apa yang perlu kau sombongkan? Kita berasal dari lubang, nanti bakal balik ke dalam lubang. Lubang ke lubangnya gini pak. Lah bener bang. Lah kita keluar dari lubang, nanti balik bakal ke lubang. Lubang kubur. Ya enggak? Ya iya. Maka jangan sombong kita. Maka kalau ada orang-orang yang sombong tuh suruh kemari. Nggak usah so hebat kali kau. Dudukkan sama aku, nggak sombong kali kau. Pelepukkan pala otak kau sombong-sombong sendiri. Apa kali rumah yang sombong kan tuh? Kita semua dari tanah. Selagi kita makan nasi, kita nggak boleh sombong. Kotorannya kita semua ini. Kenapa Ustadz bilang kita semua kotoran? Di kepala ada kotoran, kotoran kepala, namanya ketombe pak. Turun ke mata, di matamu ada tai mata. Ya enggak? Tengok kalau kau bangun tidur bu. Apalagi bu yang pakai skincare, tai mata sebesar biji apa tuh, biji kelapa tuh. Turun ke hidung, ada tai hidung kita, namanya upil. Belok ke samping, ke belakang, ada tai kuping kita. Ke mulut, itu sumber sarang tai semua, bau kena ujubillah mulut kita tuh. Ya enggak? Turun kemana lagi? Ke bawah, ke pusat, ada tai pusat. Turun, dah nggak usah dilanjutkan. Yang penting kita semua tai. Nah bener pak, kotoran kita semua ini. Maka nggak perlu sombong. Yang Allah tengok cuman takwa kita kepada Allah. Makanya begini, ada cerita. Ini supaya orang-orang sombong yang nggak mau ke masjid ini biar dengar telinganya. Ini jangan nanti waktu masih hidup nggak mau ke masjid, begitu mati buat wasiat. Tolong sholatkan aku nanti di Masjid Al-Mutmainnah ya. Hebat kali kau. Kalau aku Bilal mayitnya udah kubungkus dia macam apa tuh, lontong tuh, ku campakkan ke Laut Riau, buang sana. Kau dulu di dunia waktu masih hidup tak mau ke masjid, udah mati pula kau nitip minta sholatkan di masjid. Siapa orang dalam kau? Oh kira hebat rupanya kau? Nggak ada apa. Nabi tak ondak mensolatkan orang yang ketika hidup dia nggak pernah ke masjid. Biar tahu kau dulu. Nah jadi kalau ada orang yang nggak pernah ke masjid, nggak pernah sholat ke masjid, nanti kalau mati biar dia selalu sholat sendiri, nggak usah kita sholat. Bisa nggak dia sholat sendiri? Makanya nggak usah so hebat. Bahkan di salah satu hadis di dalam kitab
Al-Lu'lu' wal Marjan sahihun Bukhari Muslim, bahwasanya orang yang sholat di rumah padahal rumahnya berdekatan dengan masjid, dia sholatnya di rumah sendiri, doanya nggak akan terkabul. Itu gitu aja hidup kau. Biar tahu dulu, terutama yang laki-laki. Dengar telinga kau, Pak. Awak ngaku kepala rumah tangga, tapi awak menjadi contoh aja, Pak ya. Macam mana? Gitu kok judulnya kita mau merubah watak manusia ini berakhlak. Nggak bisa, bos. Macam mana kita mau merubah akhlak manusia jadi lebih baik? Orang kita aja nggak bisa ngerubah diri kita sendiri. Lah kata Nabi kan kuncinya ibda binafsi, awali dari diri kita sendiri. Makanya sebelum ngomongin orang, introspeksi diri. Gitu loh. Dengar. Aku ceramah tempat orang sombong ini agak jengkel juga. Maksudnya bukan sombong orangnya, sombong kalau udah masjid cantik tapi isinya sedikit. Ini terlalu kecil masjid untuk jemaah yang sebegini besar nih. Dia enggak. Masjid sebegini besar, jemaahnya segini ini masih terlalu lebar, Pak. Ini seharusnya penuh. Kalah konser seharusnya. Orang zaman sekarang konser lebih banyak yang datengin ketimbang tablik akbar. Orang kalau konser anak-anak muda sih, mana ada anak-anak muda, anak-anak remaja yang datang? Sikit modelnya. Kalau orang tua ke masjidnya aku nggak heran, karena udah wajar, dia udah bawa tanah, jadi wajar kok ke masjid nih. Nah bener, Pak, tapi kalau ada anak muda yang ke masjid baru hebat. Maka semua kita ini dinilai hanya dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita. Suatu hari hiduplah sebuah pohon kelapa. Di samping pohon kelapa ini tumbuh subur sebuah pohon terong. Tahu terong, Bu? Kelapa kan pohonnya tinggi, batangnya keras. Pohon terong pohonnya kecil, pendek, buahnya besar-besar. Apalagi terong warna ungu, Bu. Kan besar, panjang ya. Terong. Suatu hari, ini pohon kelapa sombong sama pohon terong nih. Apa kata pohon kelapa? Rong. Ya terong rong lo manggilnya tuh. Ya lurah panggil lur kan gitu ya. Rong. Orong. Iya kelapa. Kasihan kali lah aku nengok kau rong. Kenapa? Udah kau kecil, batang kau kecil-kecil, buah kau besar-besar pula. Tengok aku rong, badan aku tinggi besar, batang aku keras, buah aku keras. Jangankan ketimpa batang kelapaku kau rong, ketimpa pelepahku mati kau rong. Terong nggak mau kalah, Pak. Jangan sombong kau kelapa. Memang kau lebih besar, kau lebih keras, aku kecil, pendek, batangku lemah. Tapi ingat kelapa, ketika nanti suatu saat kita bertemu, aku yang akan disebut orang, aku yang akan jadi pemenang. Di mana kau menang lawan aku, sedangkan batang kau kecil? Ketika nanti kita berjumpa di Kuali, kata terong. Ketika nanti kita jumpa di Kuali, coba nanti tengok ibu-ibu kalau masak, Kak, masak apa? Namaku yang pertama disebut, sayur terong, bukan sayur kelapa. Pasti yang disebut aku sayur terong santan. Tuh nggak pernah ibu-ibu ditanya nyayur apa, Bu? Nyayur kelapa. Kelapanya diapain? Diterongin kan enggak? Menandakan apa, Pak? Itu adalah status kita di hadapan Allah. Di dunia boleh sombong, ngadep Allah kita sama. Ya, oke. Maka selagi kita hidup tolonglah, Pak. Dunia sedang tidak baik-baik saja. Benar ya? Dunia sedang tidak baik-baik saja. Tolong pencitraan jangan hanya sama manusia saja, Pak. Tapi pencitraan juga harus sama Allah Subhanahu wa taala. Kau pencitraan sama manusia saja, kau bisa jadi dewan. Apalagi kau pandai pencitraan merayu Allah, kau akan lebih dari anggota dewan. Amin. Maka apa? Rayu Allah. Maka hari ini hilangkan kesombongan kita. Kita di sini ngaji. Karena sifatnya Nabi itu, walaupun Nabi itu orang hebat, Pak, Nabi itu tetap jadi orang yang mau menerima nasihat. Siapa manusia yang berani, siapa makhluk yang berani menasihati baginda Nabi? Namanya malaikat Jibril.
Nabi sudah jelas jamin masuk dalam surga, maksum ya. Itu Nabi. Lah secara tingkatan Jibril tuh nggak ada apa-apanya ketimbang Nabi, Bang. Nabi yang berguru sama Jibril atau Jibril yang berguru sama Nabi? Jibril tuh yang berguru sama Nabi, Bang. Tapi walaupun begitu, ketika Jibril ngasih nasihat, Nabi tetap menerima. Ini hebatnya Nabi. Perkara dunia Nabi udah dapetin semua. Nabi kepala negara, Nabi ulama, Nabi juga seorang ayah, Nabi juga seorang tokoh masyarakat. Tuh Nabi ngerangkap semua. Nabi juga seorang suami, Nabi juga manusia sama seperti kita. Makanya ayatnya apa? Al-Jum'ah ayat 2. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati. Aku utus di antara kalian salah seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Berarti Nabi itu manusia sama macam kita. Nabi juga minum, Nabi juga makan, Nabi juga punya rasa lapar, Nabi juga punya rasa kenyang. Cuman bedanya Nabi sama kita, Nabi mulia, Pak. Nabi maksum, Pak. Kalau kita belum tentu dapetin itu. Makanya Nabi itu juga sama manusia macam kita. Kita disuruh nyontoh manusia. Makanya manusia nyontoh manusia, manusia yang mulia, bukan manusia suruh nyontoh robot. Manusia suruh nyontoh superhero, enggak, Pak. Ngerti ya, Bu? Ini maka Nabi itu tidak sombong. Nabi tetap mau terima nasihat, padahal Nabi sudah dapetin semua. Perkara ganteng, nah Nabi paling ganteng tuh, seganteng-gantengnya Yusuf kalah jauh dibandingkan dengan gantengnya Nabi. Lah kalau saya tanya, Bu, oh Bu, ini kalau jemaah nenek-nenek semua aku tengok, ya Allah. Oh, ada yang muda. Enggak, perkaranya salah susunan duduk. Yang muda tuh di belakang, yang tua-tua pula duduk di depan, begitu. Makanya tak nampak aku. Yang tua-tua ngalah napa ke belakang, nenek. Ya. Salah aja aku ceramah di sini nih, pusing lagi. Ustaz nih ceramah melawak aja. Loh, kalian nih capek. Satu hari kalian kerja di depan komputer ngurusi masyarakat, bepetak muka kalian. Kalau datang Ustaz ceramah tegang, kaku, macam bisul mau pecah. Bisul mau pecah itu kan begitu, kaku, mata keluar. Apa nggak dalam waktu cukup sekali aja lah ngundang Ustaz nih Tuh, makanya jadi Ustaz nih sebenarnya serba salah, Pak. Banyak yang bilang Ustaz Ucai melawak aja. Dan memang begini ngajinya saya. Kalau mau ngaji khusus, mau ngaji kitab, ya ayo yang serius duduk bareng kita. Itu khusus. Kalau tabligh akbar ngajinya serius, muntah jemaah, muntah. Cukup sekali aja lah ngundang Ustaz nih, kata dia. Serba salah jadi Ustaz. Nanti datang cepat awak, diejek jemaah. Nampak kan Ustaz nih tak ada jadwal, cepat datangnya. Ya kan? Nanti datang lama, sombong kali. Mentang-mentang jadwalnya penuh, datangnya lama-lama. Nanti ceramah panjang kali, nggak ada kali otak Ustadznya, orang udah capek, lama kali dia bercakap, kata dia. Nanti awak ceramah pendek, perkara begitu, Pak Tun Kelana lebih pandai, kata dia. Banyak aja salahnya, Pak. Makanya serba salah nih jadi Ustadznya, bener, Pak. Maka Nabi yang paling ganteng, Bu, itu Nabi Yusuf ya. Ingat, seganteng-gantengnya Yusuf alaihissalam kalah jauh gantengnya sama Muhammad. Ya, dan ketika seorang istri menyebut nama Muhammad, Bang, aku rindu, Bang. Rindu sama Muhammad, Bang. Tak ada satupun seorang suami yang cemburu ketika istrinya merindukan Muhammad. Kecuali aku. Aku baru kutanya, "Opa," kata istri, "rindu kali Umi, Pak." Sama siapa? Sama Muhammad. Baru ku tanya, Muhammad yang mana? Ini bahaya nih, Muhammad SAW apa Muhammad SAG? Kan gitu. Awak takut Muhammad SAG, ini yang pusing kepala awak, kan gitu. Seganteng-gantengnya Yusuf, jauh lebih ganteng Muhammad, Pak. Yusuf tuh diceritakan Nabi paling ganteng. Zulaikha jatuh cinta sama Yusuf. Orang kampung, apa nama komplek nih? Marbella. Zulaikha tuh jatuh cinta sama Yusuf. Emak-emak komplek Marbella tuh sibuk. Tahu lah mulut netizen, maha benar dengan segala komentarnya. Bodoh kali Zulaikha itu ya, Kak. Kenapa? Mau kali dia sama Yusuf tuh. Yusuf tuh udah orang miskin, ngapain? Zulaikha itu kan kaya.
Ngapain dia mau sama Yusuf? Dia cari yang lebih bisa. Ngapain dia mau sama Yusuf? Juleha dengar, marah? Enggak. Juleha pergi ke pasar, dibelinya cabai, bawang, kentang semua. Disuruhnya mak-mak netizen yang muncungnya lancip tuh kumpul di rumah dia. Ayo kumpul ke rumahku yuk, ngapain rewang, masak-masak kita. Acara apa Zul? Udahlah diam aja muncung kau, yang penting kau datang. Oke. Datang. Nah, ini potong nanti cabenya, potong buah apanya, bawangnya, potong tomatnya, potong kentangnya ya. Oke. Ada bak pisau? Nggak ada Jul. Oke nya aku belikan kalian satu-satu pisau. Tek 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 tek. Kenapa? Udah ini untuk kalian aja, kata Julaiha pisunya. Kenapa? Kalau dipinjami pun nggak akan balik. Itu kebiasaan mak-mak, dipinjami pisau nggak akan pulang tuh. Nah, udah untuk kalian aja, kata Julaiha. Jangan kalian potongin ini sebelum aba-aba dari aku. Oke, kata mak-mak. Nggak lama datang Yusuf. Yusuf datang, nampak. Potong. Oke, potong. Rap. Habis cabai, habis bawang, habis tomat, habis kentang. Habis juga jari orang tuh. Cocoklah Julaiha tuh jatuh cinta sama Yusuf. Wajar, ganteng rupanya. Begitu Yusuf hilang, pergi, baru terasa sakit kalau jarinya terpotong. Inilah yang kutakutkan kalau aku balik ke Batubara. Makanya kalau ada orang rewang tuh, aku tak berani aku lewat, Pak. Itu yang kutakutkan. Aku takut lewat kepotong pula jari orang tuh kan gitu. Malah aku tutup lah muka aku pakai sal. Dari mana Ustaz? Nak ceramah. Sehingga Ustaz, enggak. Kenapa? Takut kepotong, gue bilang. Tuh. Makanya begitu. Nabi itu tetap mau dengar nasihat daripada Jibril alaihissalam. Walaupun Nabi sudah maksum, dijamin masuk ke dalam surga. Maka kita satu, kalau kita contoh Nabi, kita jangan punya sifat sombong, apalagi sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan daripada peringatan bulan Maulid ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tidak ada kado ulang tahun terhebat seorang umat kepada orang yang dia cintai kecuali dengan memperbanyak sholawat. Karena ketika hari lahir, bulan kelahiran baginda Nabi, Nabi tidak minta banyak dari kita umatnya. Nabi cuma minta kita kado banyakin sholawat. Selesai. Nabi nggak minta bolu, Nabi nggak minta kuetar, Nabi nggak minta kejutan. Nabi cuma minta di bulan Rabiul Awal ini minimal kita bisikkan, kita gemakan sholawat di tanah Batam ini, Bapak Ibu. Minimal itu aja. Kan enak kalau sholawat tuh. Ini yang mau ulang tahun, ini yang kita peringati kelahirannya orang yang mulia, baginda Nabi, orang yang ingat sama kita walaupun jauh kita belum lahir pada waktu itu, Bapak Ibu. Bahkan maaf, kita belum lahir saja dia udah mikirin kita. Bahkan ketika dicabut sakaratul maut, maaf, sakaratul maut yang pernah dilakukan oleh Israel itu cuman ketika mencabut nyawa seorang rasul, bagaikan mencabut benang dari dalam tepung. Jangan sampai berserak tepung itu, Pak. Ditanya waktu mau nyabut nyawa Muhammad tuh, nanti kalau sakit, wahai kekasih Allah Muhammad, ngomong ya. Nih, coba kalau nyabut nyawa orang komplek Marbella, nggak tanya-tanya, mencabut, pak sekali. Ini yang dicabut nyawa kekasih Allah. Nanti kalau sakit ngomong ya Rasulullah. Iya, ditarik pelan. Sakit? Enggak. Sakit? Enggak. Sakit? Sakit. Israel menjerit Rasulullah, Pak. Keringatnya bercucuran dari keningnya. Aisyah langsung mengambil tangan Nabi, lalu tangan Nabi diangkat ke keningnya, dielapkan dengan tangan Nabi sendiri. Kenapa tidak Aisyah yang mengelap dengan tangan Aisyah sendiri? Kenapa harus pakai tangan Nabi? Karena tidak ada satupun tangan di muka bumi Allah ini yang lembut selembut tangan baginda Nabi. Sampai Aisyah pun tak mampu untuk memegang keningnya. Tuh. Jadi tangan ibu yang lembut itu jangan sok paten, Bu. Mama, nampaknya suruh selesai ceramahku itu. Percuma ada babin saka. Amankan dulu, Pak. Dah, lanjut. Nih Nabi sakit, Israel sakit, gemetar Nabi, Pak. Ketika dengar rasa sakit itu, berhenti Israel mencabut nyawa Rasulullah.
Rasul langsung berdoa, ingat sama orang komplek Marbella nih. Berdoa Nabi, ya Allah, kalau sakitnya sakaratul maut kayak begini, tolong ya Allah, limpahkan semua rasa sakit sakaratul maut itu sama aku. Jangan kau rasakan lagi, jangan kau timpakan lagi sama orang komplek Marbella tuh. Jangan kau limpahkan lagi sama umatku nanti di akhir zaman. Jangan kasih sama aku ya Allah. Jawab Allah, nggak bisa mat. Mereka tetap harus ngerasain, walaupun separuh, yang separuh ku kasih samamu. Nabi sayang nggak sama kita, Bu? Mana lebih sayang Nabi sama suamimu? Mana lebih sayang, Nabi atau suami kita? Suami. Nabi. Makanya jangan sayang-sayang kali sama suamimu, biasa aja. Lah bener, karena sayangnya Nabi itu lebih gede daripada nyawa, daripada sayangnya pasangan kita sama kita, Pak. Saya terus terang, saya bilang sama istri saya, kau jangan sayang-sayang kali sama aku. Biasa aja kau mencintai aku bilang. Sombong kali Ustadz nih. Ya memang gitu, Pak. Saya ajarkan gitu sama dia. Kalau kau mencintai aku, Mi, cukuplah kau cintai aku di kulit hatimu yang paling luar. Karena di hatimu cukup hanya ada Allah dan Rasulnya. Secinta-cintanya kau sama aku, kita pasti bakalan akan berpisah. Antara aku yang belakangan atau kau nanti yang duluan, itu Allah yang punya. Lah bener. Masa saya yang ceramah, saya yang rugi, kan nggak mungkin, Pak. Saya bilang gitu sama istri, karena aku pun menyayangi kau nggak sayang-sayang kali, cukup ku letakkan di kulit hatiku yang paling luar, karena di hatiku cuma ada Allah dan Rasulku. Karena aku tahu kita pasti bakalan akan berpisah. Kalau nggak kau duluan, aku belakangan, kita bakal berpisah. Perkara anak-anak nggak usah dipikirkan, nanti akan ku cari ibu asuhnya yang lain, kan gitu. Lah bener, Bu. Maka jangan sayang-sayang kali, biasa saja. Cukup yang kita sayang itu Rasulullah, Bapak Ibu. Biasa saja mencintai dunia ini. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Jangan kau cintai dunia melebihi cintamu kepada Allah. Ya enggak? Bila Israel datang hampiri, tinggallah harta emas dan perak. Napas terhenti, lemahlah diri, jasad terbaring tidak bergerak. Kan gitu. Tiada lagi teman ketawa, tinggallah pangkat harta melimpah, ke tempat sunyi jasad dibawa, dalam keranda dibawa, pindah kita, Pak. Makanya gitu, Nabi ingat sama kita, separuh kita sakaratul maut bakal ngalami. Ini orang yang peduli sama kita loh, yang ulang tahun. Maka kita harus muliakan dia, muliakan beliau. Minimal di bulan kelahirannya kita gemakan sholawat. Ketika mau sholat, mau waktu azan, sholawat dulu. Ngaji-ngajinya ntarlah, selama Rabiul Awal itu karena sholawat. Karena orang yang ahlu zikir sekalipun, ketika dia berzikir kepada Allah, belum tentu sampai zikirnya sama Allah. Tapi kalau orang yang bersolawat kepada baginda Nabi, sudah dipastikan solawatnya akan sampai kepada Rasulullah SAW. Bener nggak? Nih, makanya amalin, Bu. Ini yang ulang tahun adalah Rasulullah, orang yang peduli sama kita. Lah kita sayang sama suami kita belum tentu sayang sama kita. Walaupun sayang, tapi sayangnya biasa saja. Ketika dia ulang tahun, kita pun juga pikirin kok ya, Bu ya. Kita buat kejutan, kita buat nasi tumpeng, kita buat kue. Intip suami, kapan suamiku pulang nih? Nggak lama datang mobil tuh, suamiku pulang, awak intip dari belakang gorden tuh. Awak bawa kuenya di belakang pintu, awak buat kejutan. Begitu terbuka pintunya, selamat ulang tahun bang. Ha ha ha. Ha 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 ha. Laki kau pun langsung nyambung. Tujhe dekha toye jana sanam, pyare ho kahe diwana sanam. Abyaha kucyaha jahenam. Ha 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 ha. Enak tuh. Ini yang ulang tahun suami itu, orang yang belum tentu bisa nyelamatin kita,
Tapi orang yang udah pasti nyelamatin kita baginda Nabi, dia nggak minta kado aneh-aneh kecuali banyakin sholawat. Kenapa kudu harus sholawat, wahai Ustaz? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dengar, sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Allah perintahkan kita solawat, bukan berarti Allah nggak ngelakuin, Pak. Jadi perintah ini bukan hanya sekadar perintah semata-mata, tapi Allah dan para malaikat sudah ngelakuin duluan. Ya enggak? Kalau sudah Allah dan para malaikat ngelakuin, baru kita yang disuruh. Wahai orang-orang yang beriman, solawat engkau kepada Nabi dengan sebenar-benarnya solawat. Selesai, Pak. Kenapa harus solawat, Ustaz? Dengar, nanti kita semua ini bakalan akan mati. Ibu mati, bapak mati. Yang Ustadz ceramah dia tidur, tuh mati duluan. Hati-hatilah siapa yang tidur. Ustadz ceramah dia main handphone, mati duluan itu. Karena setan itu, Pak. Mana peduli aku. Ini setan nih. Dengar, setan itu menggoda kita, Bos. Walaupun ini cuma di masjid, ini di masjid tempat yang jauh katanya mulia, tapi setan itu paling seneng tempat kayak beginian. Setan paling nggak seneng ngelihat kita dapat pahala gede. Ya bener, Bang. Makanya setan datang sama kita, dia kasih kita godaan. Apa? Satu, dia kasih kita godaan, disiramkannya paku di tempat duduk kita. Makanya orang kalau dengar ceramah dia nggak akan tahan, Pak. Geser sana, geser sini, selonjor, sila, ya kan gitu. Geser sana tegak, beneri pinggang, duduk lagi. Geser sana, geser sini, bersandar lagi, sila lagi. Ya enggak? Iya, tuh cara kerja setan. Makanya orang kok dengar ceramah nggak ada yang tahan, pengen cepet pulang aja. Makanya siapa yang pulang duluan setan tuh dah. Nggak peduli siapa yang nanti pulang duluan, setan tuh nggak peduli ya udah. Yang kedua, cara setan goda tuh gimana, Ustadz? Ditiupkannya mata kita dengan angin sehingga kita kalau dengar ceramah ngantuk, ceper mata, Pak. Dimbus. Nggak sanggup, Pak. Kalau ngantuk jadi cemana, Ustaz? Ada amalannya. Nih, jempol letakin di langit-langit mulut. Habis itu bacain ta'awuz sama sholawat, usapin di mata kita. Nih, kalau udah diusapin kan basah tuh. Nih, tempelin di mata kita. Ustadz, iya ludahku kering, kau suruh tetangga kau melet sedikit. Nah, pakai ludah dia. Kalau udah pakai ludah dia tuh tak pala baca sholat, baunya aja udah buat melek. Nah bener, Bang. Yang ketiga cara setan goda apa, Ustadz? Dia tiupkan angin lagi ke dalam perut kita, sehingga orang yang ketika dengar ceramah pengen buang angin aja, ditahan-tahan. Apalagi waktu sholat, Pak. Orang kalau udah sholat itu pengen buang angin, tuh model sholatnya, wah kacau. Allahu Akbar, karena dia harus mengikuti arah mata angin. Asal ke atas bejinjit kawan tuh. Tuh orang sholat. Asal angin ke kanan waktu. Yasin wal Qur'anil Hakim, imam gak ada otak kata waktu. Angin tuh ke kiri kawan. Ini kalau ada kita ngelihat orang yang sedang sholat kayak begini, ini bukan aliran sesat. Udah biarin aja, kita doakan. Kenapa? Karena dia sedang berjuang antara hidup dan mati, biarin aja. Ya benar. Yang keempat, cara setan goda. Setan goda pakai media. Namanya setan gepeng, tuh handphone tuh. Maka siapa yang saya ceramah dia main handphone, tuh setan. Ustadz, saya video nggak apa-apa. Lah kan harus mau kemana, Pak? Baru bahas setan, Pak. Kenapa kudu harus salawat, Ustadz?
nanti kita semua bakal akan mati. Ketika kita mati, kita bakal dibangkitin lagi dari alam kubur kita. Dan bangkitnya kita itu sesuai dengan amal ibadah kita, Bapak Ibu. Kalau di dunia dia gemar buat baik, nanti dia akan bangkit dengan amal kebaikan. Famma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nih, adapun orang yang bangkit dengan amal yang baik, fa huwa fi 'ishatin radiyah, maka bagi dia adalah keredoan Allah. Wa amma man khaffat mawazinu, adapun orang yang bangkit dengan kejahatan dia, fa ummu hawiyah, maka tempat dia adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu kau neraka hawiyah? Narun hamiyah, neraka itu apinya menyala-nyala, Pak. Maka nanti kita bangkit dari dalam kubur, kita bangkit dengan amal ibadah kita. Dan ingat, ketika nanti kita bangkit dari alam kubur kita, Bapak Ibu, tidak ada satupun orang yang peduli dengan kita pada waktu itu. Istri akan lupa dengan suami, suami akan tak ingat kepada istrinya, anak akan lupa kepada orang tua takkan open kepada anaknya. Kita akan selamatin diri kita masing-masing. Andai kata Nabi di salah satu hadis qudsi, engkau dikebumikan di dalam satu liang lahat, lalu kau dibangkitkan bebarengan dengan orang yang kau cintai, lalu orang yang kau cintai diseret ke neraka, kata Nabi, maka kau akan pergi meninggalkan istrimu itu. Saya meninggal umpamanya, tolong jangan ada yang ngomong amin. Bisa aku balik, agak ngeri juga aku. Dikubur bareng sama istri, Pak, bangkit bareng. Tuh istri saya ditarik ke neraka, diseret sama Allah Ta'ala, saya nolongin? Enggak, saya tinggal. Jumpa orang komplek Marbella ini, Ustadz istrinya kenapa ditinggal? Enggak peduli, aku mampus, bawa, merepet aja kerjaannya, bawa, cocoknya dibawa ke neraka. Kenapa Ustadz enggak nyelamatkan dia? Aku takut terseret-seret, Pak, Bu. Apalagi kami suami, Bu, kau harus ngerti dengan keadaan kami. Dunia akhirat kami ini nanggung jawab kau. Dunia kami mikirkan skincare kau, mikirkan bedak meong kau tuh, mikirkan bincu kau, celak kau, maskara kau, blush on kau, gamis kau, bulu mata anti badai kau lagi tuh. Kami yang mikirkan semua. Kami pergi pagi pulang petang, kadang kami tak pulang-pulang. Tuh mikirkan kalian demi kau dan si buah hati. Tapi kadang otak kau tuh tak ada. Sampai rumah merepet aja. Apa nggak stres lagi, stroke, meninggal lagi tuh, Pak. Di akhirat awak lagi mempertanggungjawabkan orang itu. Ya enggak, Pak? Ini malam ini kubela kalian kaum-kaum yang selalu tersiksa, Pak. Ustadz kenapa ngomong gitu? Karena nasib kita ini beda-beda tipis, Pak. Lah bener, Bu, kami yang mempertanggungjawabkan amal ibadah kalian. Kalian tak mau sholat, siapa yang salah? Kami yang salah. Kalian tak mau ikut ngaji, siapa yang salah? Kami yang salah. Kalian tak mau menutup aurat, siapa yang salah? Kami yang salah. Ustadz, sudah aku kasih contoh istriku, dia sudah kusuruh ngaji, dia sudah kusuruh sholat, dia sudah kusuruh nutup aurat, tapi tak dilakukannya. Tetap bapak yang salah. Kenapa salah? Salah cari istri. Kenapa model kayak begitu dicari? Coba, kami yang mempertanggungjawabkan ibu. Tidak ada istilahnya seorang suami masuk neraka gara-gara tidak ada istilahnya seorang istri masuk neraka gara-gara ulah suami. Nggak ada, biar tahu dulu nih. Tak ada istilah seorang istri masuk neraka gara-gara suami, nggak ada. Asia, lakinya Fir'aun laknatullah alaih, di surga. Ya enggak? Coba, nggak ada istilah laki-laki masuk istri masuk neraka gara-gara suami. Yang ada banyak laki-laki, banyak para suami masuk neraka gara-gara klien, tahu? Gara-gara kalian, Bu, para istri.
Makanya jangan sombong. Al-Fiqhul Islamiyah wa Adilatuhu karangan Asy-Syaikh Wahbah Zuhaili, beliau mengatakan 3 hal yang menyebabkan aras bergetar itu, Pak. Yang menyebabkan Allah murka dalam rumah tangga 3. 1, karena perempuan suaranya lebih tinggi daripada suaminya. Kau tuh Kak, kau pun juga, nggak usah pala begitu kalian, diam aja. Nggak usah pala tuduh-tuduhan. Lebih tinggi suaramu daripada suara kami, Bu. Berdosa kau, Bu. Ya serius, kadang istri-istri zaman sekarang ini aneh. Ngomong sama laki orang, ngomong sama suami. Nggak kuduga. Ternyata dia tergoda. Ya tuh. Lah bener. Istri sekarang ini aneh, Pak. Lembut ngomong sama suami orang, tapi dia kasar sama suami sendiri. Tak boleh, Bu. Lembut kau ngomong sama kami. Karena yang menafkahi ibu itu siapa? Kami. Jangan sombong, Bu. Kami yang bertanggung jawab. Sama suami orang dia lembut. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, bisa ngisi pengajian Ustaz? Jijik pula aku dengar suara ibu ini kan. Udah tua, jontik, na'udzubillah, benci pula aku namanya. Bisa insyaallah. Kapan, Bu? Malam nih Ustaz. Insyaallah. Datang ya Ustaz, insyaallah. Ustaz. Kami tunggu ya Ustaz, insyaallah. Ustaz, makasih ya. Assalamualaikum Ustaz. Awak pun terikut. Waalaikumsalam. Tapi ngomong sama suaminya kasar. Bang, kau bang. Itu yang bingung malaikat tuh. Udah manggilnya abang pakai kau tuh bingung tuh malaikat. Syukur malaikat nulisnya pakai pensil dihapus. Harusnya baik jadi jahat, Ibu. Hati-hati, Bu. Jangan karena ulahmu kami terjun bebas ke dalam neraka, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau nanti andai kata kalian diseret ke neraka, kami pun akan pergi meninggalkan. Maaf, kami hianati kalian pada waktu itu. Ya benar bang, nggak percaya tes lah. Namun di saat orang sibuk dengan dirinya masing-masing, tengok, pada waktu itu akan ada satu sosok manusia. Dia akan datang pada waktu itu. Dia akan cari umatnya pada waktu itu. Aina ummati, aina ummati, aina ummati. Mana umatku, mana umatku. Ternyata dia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia akan cari kita, aina ummati, mana umatku, mana umatku. Ternyata orang yang dulu ketika di dunia dia rajin bersolawat, dia rajin menyebut nama Rasulullah, nanti ketika bangkit dari dalam kubur, wajahnya akan memancarkan cahaya, wajahnya akan bersinar, sehingga pada waktu itu Rasul akan tanda kepadanya, lalu Rasul akan berlari menghampiri dia, dipegangnya tangannya, baru diajak Rasul masuk ke dalam surga, Pak. Maka tidak ada kado terbaik kecuali dengan solawat. Ini bangkit wajah kita bersinar nanti nih. Kalau ahli solawat, rajin solawat. Maka mulai sekarang banyak solawat, Bu. Sambil nyuci. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, tuh sambil salawat. Masak sambil salawat. Salatullah, salamullah ala toha rasulillah. Salatullah, salawat. Amalin. Ya. Bangkit kita, wajah kita bersinar, Nabi akan tarik kita ke dalam surga. Nih sayang Nabi sama kita. Di saat kita pergi meninggalin pasangan kita, orang-orang yang kita cintai, nah Nabi datang pada waktu itu tampil untuk menyelamatkan kita, Bapak Ibu. Artinya Nabi begitu cinta dan sayang kepada kita. Maka wajar kalau malam ini kita menyambut kelahiran baginda Nabi, Bapak Ibu. Nabi main-main ke surga.
Ditengok di surga, ya Allah, senang Nabi. Kenapa senang? Banyak umatnya udah di dalam surga itu, Pak. Nabi bahagia karena umatnya sudah banyak di dalam surga. Nabi ketawa girang Nabi pada waktu itu. Tapi apakah Nabi lupa? Tidak, Nabi masih ingat kalau ada neraka. Nabi main ke neraka, ditengok di neraka. Wih, ya Allah, orang komplek Marbella semua. Pak Ismet enggak, Pak? Pak Ismet enggak? Pak Ismet. Orang ini Pak, orang ini. Ya. Wah, seketika menetes air mata Rasulullah, menangis. Rasul langsung berlari ke bawah aras, Pak. Rasul bersujud di bawah aras. Rasul nangis sejadi-jadinya. Ya Allah, selamatin umatku ya Allah. Umatku selamatin ya Allah. Umat yang mana wahai kekasihku? Kum la tahzan, bangkit, jangan sedih, jangan nangis. Ngomong sama aku, kekasihmu yang mana? Umatmu yang mana? Yang di neraka ya Allah, selamatin. Yang mana yang di neraka? Yang di hati mereka ada iman, walaupun iman mereka sebesar biji korma. Jadi kalau ada iman kita sebesar biji kurma, Bapak Ibu, maka Rasul akan menyelamatkan kita pada waktu itu. Selamatkan wahai kekasihku. Rasul berlari ke neraka, diketuknya pintu neraka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Aku Muhammad. Oh, kau Mat? Iya Li. Malik kan? Bentar ya Mat. Oke Li. Buka pintu. Sehat Mat, sehat Li. Apa cerita Mat? Biasa, anggotaku selamatkan. Yang mana? Tuh, orang komplek Marbella yang sebesar kurma imannya. Oh iya, diselamatkan oleh malaikat, Pak. Malaikat terjun bebas ke dalam api neraka, dikutipnya orang yang punya iman sebesar biji kurma di hati. Begitu diangkat ke atas, dimasukin ke telaga Al-Kausar, dicuci bersih, yang tua balik ke muda. Nenek-nenek balik ke seperti usia 17 tahun lagi, Nek. Tenang aja. Kencang balik kulit tuh. Iya bener. Tapi kalau udah kendor gini jangan makin kita jauh dari Allah. Ini sakutnya kita udah tua jauh pula dari Allah. Kulit udah kendor. Naik sepeda motor dia, berangin dia. Tak pakai gamis pula, model mobil baju you can see pula. Ini orang tua tak tahu diri nih, Pak. Naik motor dia kena angin, pak. Awak kira suara knalpot, rupanya suara kulit dia itu kena angin. Pak kata dia. Mak, terkejut awak. Tuh, makanya ya nanti kita bakal balik muda lagi, Pak Bu. Tenang aja. Nah, udah bersih dari telaga Al-Kausar. Lah, nih dimasukin tuh ke dalam surga. Senang Nabi. Selamat umatku yang punya iman sebesar biji kurma. Nabi belum puas, Nabi tengok neraka masih banyak umatnya yang tertinggal di dalam neraka. Nabi nangis lagi di bawah arah, selamatin umatku ya Allah. Umat yang mana lagi? Yang di dalam neraka. Yang mana? Yang ada iman di hati mereka, walaupun iman mereka cuman sebesar biji jagung. Biji kurma sama biji jagung mana lebih gede? Biji kurma. Coba jagung tuh dipetik kecil, Pak. Kalau ada iman kita sebesar biji jagung, kita selamat. Diangkat sama Nabi dari neraka. Nabi ajak kita ke telaga Al-Kausar, dicuci, dibersihkan kita, di blender, dibersihkan kita supaya balik kita bersih, baru dimasukin ke surga. Nabi belum puas, Nabi lihat neraka, umatnya masih ada, Nabi nangis lagi. Selamatin lagi umatku ya Allah. Umat yang mana lagi kekasihku? Umatku yang di neraka, yang di hati mereka ada iman, walaupun imannya setipis kulit bawang, sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah. Selamatkan dia ya Allah. Nabi selamatin, Pak, walaupun iman kita setipis kulit bawang, sebesar biji sawi, sebesar biji zarrah. Sayang Nabi sama kita ya. Sayang Nabi sama kita. Apakah Nabi puas? Belum. Nabi tengok ke neraka, umatnya masih ada yang tertinggal di neraka. Nabi nangis lagi, selamatin umatku ya Allah. Umat yang mana lagi? Umat yang mana lagi? Kata Allah. Jawab Nabi, dengar Pak Bu, dengar. Umatku di neraka yang tidak punya iman sama sekali. Imannya nggak ada, tapi dia pernah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadan rasulullah. Imannya tak ada, hidupnya cuma modal syahadat doang, tapi pun juga diselamatkan sama Nabi, Bapak Ibu. Akhirnya habislah umat Rasulullah di dalam neraka. Semua kita masuk ke dalam surga, Pak. Baru umat-umat yang lain. Sayang Nabi sama kita ya. Pertanyaanku, kita mau kloter keberapa?
Mau kloter ke berapa? Kalau kloter ke 1 tuh yang nggak pala-pala transit ke neraka. Bercahaya ahlu sholawat masukin ke surga. Kloter kedua ini diselamatin memang walaupun sebesar biji korma. Dah jaraknya kloter pertama sama kloter kedua itu 60.000 tahun hitungan akhirat. Satu hari di akhirat 1000 tahun di dunia. Kau kalikan, jebol kalkulator kau. Itu jaraknya Pak. Hati-hati. Masih minat jadi anggota dewan Pak? Aku enggak lah, ngeri. Mau trip ke berapa lagi Bapak itu Pak? Hati-hati. Hati-hati kita nih. Kita semua bakal merasakan itu. Oh ini yang ngomong. Apa udah tentu trip pertama, kloter pertama? Belum tentu Pak Dewan. Bisa jadi Pak Dewan pejabat-pejabat di sini lebih bagus daripada aku. Bisa jadi Bapak Ibu yang para pejabat, orang yang punya kuasa di negeri ini, bisa jadi dia duluan, saya belakangan. Maka kita hari ini yang kumpul saling mendoakan, karena tidak ada persahabatan yang lebih erat kecuali persahabatan orang yang beriman dari dunia sampai ke surganya Allah. Ya, maka Nabi sayang sama kita. Hari ini supaya kita diakui oleh Nabi, Nabi kenal sama kita, banyakin sholawat. Saya dengan Pak Ismet, saya baru ketemu ini Pak. Saya baru ketemu ini dengan beliau. Kalau kita ditanya, Ucai kenal Pak Ismet? Kenal. Siapa beliau? Beliau adalah mantan gubernur Kepri. Kan gitu. Tapi kalau Pak Ismet yang ditanya balik, Pak Ismet kenal sama Ucai? Belum tentu Pak Ismet kenal sama Ucai. Bener ya? Tapi setiap hari saya ketemu Pak Ismet nih. Saya kenal Pak Ismet kagak kenal saya. Setiap ketemu saya sapa beliau. Assalamualaikum Pak Ismet. Waalaikumsalam. Walaupun bingung siapa itu ya. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum Pak. Makin bingung. Waalaikumsalam siapa ya. Besok ketemu lagi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Nah, mulai penasaran. Ditanya, itu siapa tadi yang nyapa aku? Kok tiap hari aku jumpa sama dia, dia nyapain aku terus. Setiap ketemu aku dia nyapa aku terus. Siapa dia ya? Itu Ucai loh Pak. Oh Ucai. Besok ketemu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Cai. Lah kenal. Sama macam kita sama Nabi. Emang Nabi di akhir zaman nyebut umati-umati. Tapi umat yang mana? Kita hari ini kita cuman sekedar pengakuan Pak. Kita mau bukan cuman kita pengakuan bahwa Rasul adalah Muhammad adalah Rasul kita, tapi kita pengen diakui menjadi umat Rasulullah SAW. Caranya nggak banyak, cukup satu aja. Apa? Banyakin nyapa Nabi, banyakin nyapa Nabi, banyakin manggilin Nabi, perbanyak sholawat di Rabiul Awal ini supaya nanti Nabi kenal sama kita umat-umatnya Bapak Ibu. Amin. Amin. Nah itu aja lah ya. Yang dua ini aja lah. Satu, Nabi nggak sombong, maka hidup jangan sombong, apalagi sama manusia, apalagi sama Allah. Datang ke masjid, masjid dah berhasil dibangun kayak begini, tinggal mengisinya bagaimana. Tapi ingat, besarnya masjid itu, megahnya masjid itu pun tidak akan pernah terisi dengan jemaah kalau yang ngisi bukan orang-orang yang bagus. Maka yang ngisi ini harus orang-orang yang bagus Pak Rudi. Nah, baru kali ini coba AKBP ku perintah nih. Kalian belum tentu bisa. Ya benar Pak Rudi. Ya. Harus yang ngisi harus yang memang bagus, yang fasih bacaannya, yang azan. Karena masjid rame berdasarkan siapa yang manggil Pak. Ya. Kalau yang manggil enak, wah rame itu. Maka yang manggil anak-anak muda dah. Santri-santri kita tadi yang suaranya bagus. Kalau yang tua-tua mau minggir, pensiun dah. Nah. Karena kalau dulu ada pepatah tidak ada rotan akar pun jadi. Zaman sekarang itu pepatah lama tidak bisa dipakai. Tidak ada rotan, harus ciptakan rotan yang baru. Caranya menciptakan rotan yang baru kayak bagaimana? Nih salah satunya program membaca kitab tuning dan mendalami Al-Quran. Nih Bu, nggak usah banyak-banyak, tolong didukung aja dah. Minimal anak kita yang di rumah itu suruh ngaji kemari. Supaya apa? Masjid aktif ibadah, anak-anaknya terjaga dari pergaulan-pergaulan yang nggak baik. Ini nanti anak-anak bakal melanjutin kita, generasi kita yang lebih baik. Ya, karena berhasilnya hari ini, generasi hari ini adalah ketika dia mati meninggalkan generasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Jadi kalau udah anak-anak yang sudah terpelajar, dia kenal Al-Quran, dia bagus daripada ghinanya, dia bagus daripada tilawahnya, azan, kita senang dengarnya Pak.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, azan subuh-subuh. Siapa yang azan itu? Anak kita lah ya, kata istri awak di rumah. Anak kita, iya, cantik suara anak kita. Itulah semenjak ngaji di Masjid Al-Mutmainnah. Oh iya, rajin anak kita pagi-pagi datang masjid ya, rajin lah ya. Nggak macam kau ayahnya. Anak ada ke masjid azan kau masih tidur, ayah Fir'aun kau tuh. Salahnya kita hari ini. Nanti zuhur lain lagi nada azannya. Ini dekat sama Malaysia, dipakainya lagu Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa azan tuh? Anakku yang azan kak, kata mak dia. Anak kau? Iya anak aku. Kalau anak kakak tak pandai, anak aku. Keliling blok Marbella inilah dia. Anakku, kata dia. Tak sholat juga, sama aja mak Fir'aun. Hati-hati. Nih, maka jangan sombong sama Allah. Dekat sama Allah. Semakin kita takut sama Allah, maka dekat kita sama Allah. Beda kita takut sama manusia. Kita takut segen sama manusia, kita makin ngejauh. Tapi kalau seorang hamba udah dekat sama Tuhannya, dia akan makin dekat sama Allah. Jangan sampai masjid yang udah kita bangun ini menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Semakin dekat kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Keberkahan dari langit dan bumi akan datang untuk negeri kita, khususnya di komplek Marbella ini. Amin. Dua, banyakin sholawat. Tidak ada kado terbaik dari kita umat Muhammad di akhir zaman kecuali kado itu adalah kado sholawat di hari bulan kelahiran beliau. Mudah-mudahan kita semua ini adalah orang-orang yang berhasil, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang rasyid, sehingga nanti kita kembali berkumpul di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Demikian sajalah yang bisa saya sampaikan. Tadi saya ceramah jam 9 kurang 15, ini udah jam 10, sudah 1 jam 15 menit. Sudah ya Pak ya, tak tolong lah ya yang mau. Kalian enak tinggal dengar, aku setengah mampus surat leher gue nih. Kalian enak ya, mudah-mudahan manfaat. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Amin ya Pak Bu ya, bermanfaat yang saya tinggalkan. Sehat-sehat, doakan saya besok kembali ke Medan dalam keadaan sehat dan selamat ya. Karena saya pulang besok, saya harus langsung ke Pemkab Simalungun malamnya. Setelah Pemkab Simalungun saya langsung ke Provinsi Riau. Saya selesaikan jadwal sampai 11 November. 11 November selesai, karena 29 Oktober besok saya berangkat umroh sama hadiah sebenarnya. Tapi kalau ibu bapak mau umroh bareng saya boleh di bulan 11. Nanti hubungi Pak Tun, nggak usah mahal-mahal, 29 juta aja bisa berangkat bareng saya bulan 11. 29 juta ya, insya Allah ya. Selesai sampai 11 November baru saya lanjutkan dakwah lagi. Saya keluar negeri, seminggu saya di Malaysia, 3 hari saya ada jadwal di Singapura, 4 hari saya ada di Brunei. Itu pun kalau ada yang mengundang, insya Allah. Kalau tak ada yang mengundang, ngapain bertingkah awak ke sana? Itu sajalah barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf, mohon izin kalau salah hilap kata. Karena beginilah model dakwah saya Bapak Ibu, ceplos-ceplos. Kalau orang Jawa ngomong nggak ada aling-aling, main gas saja. Tapi saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata menyakiti hati Bapak Ibu orang tua kami. Semoga kita sama-sama saling memaafkan dan Allah meridhoi pertemuan kita. Terima kasih. Ila liqa ma'assalama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap dicuci lah celanaku tuh, hilang aja duitku. Iya, ini hilang berapa hari ini? Limpul mbah. Bentar, diambilnya lah air putih itu. Tau lah dukun-dukun kan model air putih. Tengok sama dukun tuh, wah ini nggak orang jauh nih, akan gitu.
Loh, dukun tuh gitu, ini bukan orang jauh gitu. Iya mbah, iya. Wah, istri itu udah jantungan aja, mampus, kebongkar gitu. Nah, titi ini nampaknya nih. Siapa mbah? Aku nggak bisa sebutkan, cuman ku sebutkan ciri-cirinya. Cemana mbah? Ku tengok rambutnya agak keriting sedikit. Bini dia pun udah jantungan lah itu kan. Terus mbah, agak gemuk sedikit ku tengok badan dia ini. Oh mbah, kok macam ciri-cirinya macam bini aku ya mbak? Memang bini kau lah yang mencurinya. Macam ini ibu-ibu ini jadi poligami. Ibu-ibu mau masuk surga? Mau ibu? Poligami. Dan sudah bilang ibu, banyak jalan menuju surga Ustadz. Memang banyak tapi macet. Dia bilang, tapi Ustadz sakit hati Ustadz, dendam kita. Iya, karena hadiahnya surga. Kalau tidak sakit hati dan biasa-biasa, hadiahnya cukup kipas angin.